Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Nur Joni yang akan membacakan satu berita untuk jurnal KBA. Aset negara berupa kebun sawit seluas kurang lebih 5.500 hektar di Tabuyung, Singkuang II, dan Sukamakmur, Sumatera Utara yang sejak tahun 1998 diberikan melalui program Land Grant College di era Presiden B.J. Habibie dan Menteri Kehutanan Muslimin Nasution kini terancam berpindah tangan. Lahan yang seharusnya menjadi dana abadi kampus demi mendukung tridharma perguruan tinggi justru diduga terseret ke dalam pusaran bisnis, kredit komersial, dan jejaring koperasi yang penuh tanda tanya. Ini bukan sekadar soal sawit, ini soal integritas. Bagaimana mungkin aset pendidikan yang diberikan negara untuk mahasiswa, riset, dan pengabdian masyarakat bisa berubah status diduga jadi agunan kredit ratusan miliar di bank? Tanya Taufik Umardani, Ketua Forum Penyelamat Universitas Sumatera Utara belum lama ini. Forum Penyelamat USU menilai pengelolaan lahan Tabuyung syarat kejanggalan. Pada tahun 2011, Koperasi Pengembangan USU diberikan mandat mengelola kebun, lalu justru menggandeng swasta melalui pembentukan PT Usaha Sawit Unggul atau PT USU. Komposisi sahamnya timpang, 15% untuk koperasi, 85% untuk swasta. Bahkan USU sendiri melalui Wakil Rektor 5 mengakui adanya kerjasama dengan Asian Agri yang kemudian joint venture membentuk PT USU dan PT Sumatera Makmur Sentosa. Namun, Asian Agri Group membantah keterlibatan mereka. Head of Corporate Communication Pramayuda menegaskan bahwa Asian Agri tidak pernah bekerja sama dengan USU maupun KP USU, serta tidak mengenal PT Sumatera Makmur Sentosa. Pernyataan ini justru menambah keruh karena jejak publik mencatat PT USU pernah berada di bawah naungan Asian Agri Group sebelum dialihkan ke PT Jalan ABC Limited, sebuah perusahaan offshore di British Virgin Islands, ungkap Taufik. Kejanggalan makin besar ketika pada tahun 2021 muncul dugaan pengajuan kredit sebesar 228 miliar rupiah ke Bank BNI dengan jaminan 5 sertifikat HGU kebun sawit USU. Padahal jelas dalam hukum aset negara tidak boleh dijadikan agunan kredit. Larangan ini diatur tegas dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, serta aturan turunan DJKN. Jika benar sertifikat HGU dipakai untuk jaminan pinjaman, maka itu bukan sekadar pelanggaran administratif, tapi sudah penyalahgunaan aset negara. Konsekuensinya bisa dipidana dan perdata. Publik berhak tahu siapa yang bermain di balik semua ini, tanya Taufik tegas. Forum Penyelamat USU juga menyoroti lemahnya kepemimpinan dan transparansi rektorat. Rektorat seolah diam, sementara kebun sawit yang harusnya menopang biaya pendidikan dan meringankan UKT mahasiswa justru dimanfaatkan segelintir pihak. Ini bukan lagi soal teknis bisnis, ini soal moral. Apakah pendidikan tinggi rela dijadikan alat rente? Tambah Taufik. Forum Penyelamat USU mendesak Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi serta Kementerian BUMN segera turun tangan menyelamatkan aset Tabuyung. Selain itu, Forum Penyelamat USU meminta Kejaksaan dan KPK membuka penyelidikan menyeluruh, mulai dari konflik kepentingan, manipulasi kontrak, hingga potensi korupsi. Lahan 5.500 hektar ini adalah amanah negara. Jika hilang, USU tidak hanya rugi miliaran rupiah per tahun, tapi juga kehilangan fondasi kemandirian. Ini bukan semata urusan kampus, ini adalah urusan masa depan pendidikan tinggi Indonesia, pungkas Taufik. Demikian satu berita jurnal KBA. Sampai jumpa pada kesempatan mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.